senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pertama ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya senantiasa membawa kebermanfaatan untuk sekolah kita ke depannya, insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai awal terbuka, saya akan melaksanakan ice breaking. Tapi ice breakingnya saya ubah, bukan dalam bentuk gerak-gerak, tapi dalam bentuk pantun. Ya, jadi pantunnya seperti ini. Ini pantun buatan sendiri. Mohon maaf Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia kalau ada yang kurang. Sebentar, ada juga di antara kita yang bisa memberikan pantun. Ya. Pantunnya seperti ini. Nasi ketan ditambahkan lagi, jadilah tape. Sakit. Jawab dong. Saya ulangi ya. Nasi ketan ditambahkan lagi, jadilah tape. Tape dimakan sambil bernostalgia. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi dan salam bahagia. Ya, itu adalah pantun yang saya racik sendiri. Mohon maaf kalau tidak menarik, karena memang saya basicnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari matematika. Ya, nanti untuk lebih bagusnya, kalau guru bahasa Indonesia yang membuat pantunnya. Ya, suka melo-melo ini, melo-melo cekin aja itu penting. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya kebiasaannya kalau berbicara saya lebih suka jalan sambil gerak-gerak. Iya. Selanjutnya, marilah kita memasuki pada materi yang saya akan bawakan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, kira-kira kalau melihat judul di atas, apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ada barangkali di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu yang disebut dengan budaya positif? Saya persilakan Ibu Sumarni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, budaya positif itu kebiasaan yang dilakukan setiap hari yang bersifat positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumarni, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Saya ulang bahwa Ibu Sumarni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari yang dilakukan di sekolah kita. Iya, itu luar biasa pendapat yang sangat bagus. Siapa yang ganteng kedua untuk hari ini? Siapa kira-kira? Hari satu. Iya, silakan Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz bisa memberikan contoh aksi nyata budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Iya, terima kasih banyak Bu, kepala sekolah yang telah beri kesempatan kepada kami. Budaya positif yang
mulai terlihat di SK. Yang pertama tentunya ketika setiap pagi kita menyambut anak kita dengan ceria. Maka kalau ini sudah menjadi kebiasaan dan sampai seterusnya sudah budaya, maka itu salah satu contoh budaya positif. Yang kedua, dan mudah-mudahan ini harapan sebagai keluarga ibu, mudah-mudahan bisa menjadi budaya, karena memang kita beragama Islam yang memang kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan baik untuk anak kita, tapi alangkah bagusnya kalau sudah menjadi budaya memang. Yang sudah menjadi budaya bukan lagi karena ada ini dari pusat, misalnya ada perintah literasi setiap pagi dan seterusnya. Ini juga salah satu mudah saya katakan sudah menjadi budaya juga karena sudah beberapa lama berjalan mudah-mudahan ini betul-betul sukses akan berlanjut terus. Ini dua saja. Terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Hadis. Itu adalah contoh nyata daripada budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu baru 2 menurut Pak Hadis. Saya mau mendengar yang lainnya. Saya persilakan kepada yang tercantik untuk hari ini, yang kedua, tercantik kedua, Ibu Yuli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Budaya positif selain dari yang disebutkan dari Pak Hadis adalah mungkin dari segi siswa yang selalu rajin membersihkan. Mungkin itu salah satu dari budaya positif. Mereka sudah tanpa ada beberapa sebagian besar yang tanpa diberitahu sudah mengetahui aktivitas pagi ketika datang, membersihkan kelas, membersihkan di depan kantor, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, luar biasa apa yang kita sampaikan. Dari contoh yang disampaikan Pak Hadis, Masya Allah sekali untuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Harapannya ke depan, mudah-mudahan hal-hal positif seperti ini bisa kita pertahankan. Kalau perlu kita tingkatkan dari apa yang belum ada dibudayakan di sekolah kita yang sifatnya positif menjadi ada. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Selanjutnya, kira-kira apa tujuan kita melaksanakan budaya-budaya positif seperti itu? Tentunya ada tujuannya. Tidak dilaksanakan begitu saja, melainkan ada tujuan yang ingin kita capai. Saya mau mendengarkan tujuan-tujuan itu. Dan Pak Husri mungkin mau melengkapi atau boleh. Kalau masih kurang ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak berbeda jawaban saya dengan adiknya saya. Adinda, berarti lebih senior lagi kalau begitu. Senior kedua. Saya senior waktu, tapi dia senior ilmu. Iya. Ilmunya. Ya. Karena itu sama sekali, tapi dia senior dari ilmunya. Nah, begitu. Kalau saya kan, ya tadi tujuannya itu. Iya, ditambahkan. Saya salah, tujuan. Ya. Jadi Pak Madin memberikan contoh nyatanya, aksi nyatanya, mungkin Pak Husri melangkah ke tujuan. Tujuan kan tadi yang kata Pak Madin. Ya, pajak lewat sudah cukup. Kalau saya outputnya, ya, Oke. atau hasilnya. Ya, boleh. Jadi salah satu tujuan diterapkan budaya positif di sekolah kita ini adalah membentuk karakter, kesopanan. Bukan hanya siswa, tapi kita juga semua guru. Iya, itu. Karena kalau kita lihat mulai dari kakek sampai kita semua memberikan contoh, mudah-mudahan siswa itu bisa meresapi bahwa inilah contoh yang bisa kita
aplikasikan nanti ketika kita tampil di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih ada budaya barangkali yang perlu kita terapkan di sini. Yang belum ada menurut saya. Yang belum ada, yang belum pernah dilaksanakan di sini. Iya, yang mana Pak Usri? Saya pernah mengajar di sekolah kebanyakan muridnya orang Jawa. Di sana itu Bu, ketika lonceng sudah berbunyi, ada guru tidak ada guru, siswa masuk di kelas duduk manis, menunggu guru. Ya, dan tidak ada siswa yang berkelas. Pada saat 7.30 itu tidak ada satu siswa yang di luar bukan di luar kelas. Itu satu budaya. Belum ada di sekolah kita Pak Usri. Belum dilaksanakan. Bapak Ibu itu belum ada di Belum sekolah dilaksanakan. kita. Di sana itu tidak ada pagar, tapi tidak ada siswa yang berkeliaran di keluar. Tidak ada tiket. Tidak ada tiket. Di situ saja saya bandingkan orang Jawa dengan orang kita. Memang anak-anak Jawa itu sangat disiplin, tidak berbanyak bicara. Ya. Itu yang barangkali perlu diterapkan di sini Bu. Ada guru, tidak ada guru, siswa di arahkan masuk di kelas masing-masing. Nah itu barangkali menjadi tanda tanya Iya. buat kita semua. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sehingga bisa ada budaya seperti itu di sekolah. Budaya sangat. Nanti akan kita diskusikan Iya. lebih lanjut Pak Usri ya. Terima kasih, Pak. Caranya Iya. seperti apa. Terima kasih banyak Pak Usri, Pak Adi, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maning tadi, bahwa kenapa kita yang tua-tua ini bisa, kenapa yang muda-muda belum bisa. Jadi saya tidak mau mengatakan tidak bisa. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu. Intinya adalah kemauan daripada kita masing-masing. Tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa, tergantung dari kitanya. Iya, seperti itu. Jadi contoh nyata sudah disampaikan oleh Pak Madi bahwa itulah keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kerja cerdas, kerja ikhlas kita, tentunya itu berasal dari diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan jika seandainya sudah tercipta seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Musri, terbentuk sebuah kedisiplinan, tanpa disuruh anak-anak akan berbuat dengan sendirinya, karena motivasinya dari dalam, bukan dari motivasi dari luar, bukan hanya karena takut sama gurunya sehingga dia melakukan sesuatu hal, bukan karena mau mendapatkan penghargaan sehingga dia mau berbuat, tapi betul-betul keluar dari hati nurani siswa kita yang paling dalam. Nah inilah Bapak Ibu yang akan menjadi tugas kita, kira-kira mau diapakan anak-anak kita supaya bisa muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nanti akan kita diskusikan pada kesempatan berikut. Sebagai contoh tadi Pak Usri sudah memberikan berbagi pengalaman pada saat dia mengajar di sekolahnya orang Jawa ya, Pak Usri. Terima kasih. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa tujuan diadakannya budaya positif ini adalah untuk menciptakan sebuah karakter baik dari peserta didik kita. Karakter baik dari peserta didik kita itu bisa dimunculkan ketika berada pada lingkungan sekolah yang positif. Ya. Kalau lingkungan sekolah kita negatif, tidak mendukung, manalah mungkin kita menerapkan budaya-budaya positif seperti itu. Manalah kita mau menumbuhkan karakter anak-anak kita. Jika sekiranya orang-orang yang berada di dalam sekolah itu sendiri tidak memiliki karakter baik yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita, seperti tadi Pak Mani mengatakan, bagaimana kita mau menyuruh anak-anak cepat datang? Nah kita saja datangnya jam 10. Seperti saya, contoh kepala sekolah, mau bilang hadir di jam 7.30, nah saya datang jam 10.
Jadi segala sesuatunya itu dimulai dari diri kita sendiri. Mau memberi contoh kepada anak-anak kita, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika lingkungan positif sudah ada, budaya positif sudah ada, tentunya kita akan menuju kepada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang akan menuju kepada pembentukan karakter siswa yang tidak lepas daripada profil pelajar Pancasila, yang mana ini adalah merupakan visi daripada sekolah kita. Masih ingat Bapak Ibu visi sekolah kita yang lalu kita sudah rumuskan bersama? Ada yang masih ingat? Saya rasa Ibu kurikulum masih ingat. Ya, mungkin bisa diulangi Bu Wakasek kurikulum. Ya, atau sudah lupa? Ya, misalnya kalau saya tidak lupa. Ada Bapak Ibu yang masih ingat visi sekolah kita? Tidak bisa kita buat kalau tidak ada visi yang ingin kita tuju. Silakan Bu Wakasek. Ya, saya ulang ya. Ya, visi sekolah kita adalah terwujudnya, catat ini Bapak Ibu, kalau memang lupa sih. Ya. Terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, cerdas dan berdaya saing global. Itu sih, tidak panjang kali lebar. Insya Allah dengan singkat itu, mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Profil pelajar Pancasilanya adalah membentuk peserta didik yang memiliki karakter, ya, cerdas, ya, dan karena kita SMK mampu berdaya saing secara global. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Tidak bisa terulang. Jadi saya ulang ya Pak Kamal. Ini perlu kita tahu bersama, karena visi ini akan kita wujudkan secara bersama-sama. Terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, cerdas. Ya, cerdas yang dimaksud di sini bukan hanya cerdas secara akademik saja, tetapi non akademiknya juga. Itu perlu cerdas secara akademik dan non akademik. Serta berdaya saing global, artinya mampu bersaing di era milenial. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita mewujudkan visi ini? Tentunya dapat dicapai dengan melalui misi-misi kita. Bagaimana mewujudkan misi? Tentu kita melaksanakan sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Apa itu Bagja, Bapak Ibu? Ya, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa Bagja itu adalah sebuah akronim yang merupakan langkah atau tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan manakala kita mau melakukan sebuah prakarsa perubahan ke arah yang positif. Karena kenapa Bapak Ibu kita perlu melalui langkah-langkah, melalui tahapan-tahapan? Karena dalam menerapkan budaya positif dimanapun kita berada, apakah di rumah kita, apakah di sekolah kita, itu tidak semudah Bapak Ibu dengan membalikan telapak tangan. Menerapkan disiplin saja pada anak-anak kita saja di rumah, itu tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Orang tuanya bilang, "Nak, cepat bangun." Mamanya bangun jam 8. Nah, tentunya kita bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita di rumah. Begitupun di sekolah. Nah, ini perlu kita melalui sebuah tahapan-tahapan pendekatan yang disebut dengan Bagja. Bagja itu dimulai dari D. D, apa itu D? Buat rencana. Buat pertanyaan utama. Ya, buat pertanyaan utama. Contoh, kita mau mengadakan suatu prakarsa perubahan.
supaya anak-anak kita bisa menerapkan budaya 5S di sekolah. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Itu yang disebut dengan B, tahapan B. Ya. Jawabannya, tindakan kita adalah melalui penjemputan setiap hari di depan pintu, supaya budaya senyum, salam, sapa, dan santun itu bisa diwujudkan. Itu yang pertama. Kemudian A. Apa itu A? Ambil pelajaran. Silakan Bapak Ibu mencari referensi dimanapun berada, orang ataupun sekolah yang sudah menerapkan budaya tersebut. Seperti tadi Pak Husri menyampaikan bahwa dia pernah mengajar di sekolahnya orang Jawa. Berarti kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Apa yang mereka lakukan sehingga ketika bel sudah berbunyi, tidak ada satu orang pun siswa yang berdiri di depan pintu. Itu Pak Usri nanti mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kita semua yang ada di sini. Ya Pak Usri ya? Insya Allah. Terima kasih. Nah, setelah ada ambil pelajaran, gali mimpi, itu adalah G. Apa itu G? Gali mimpi. Tentunya kita punya mimpi-mimpi. Kalau tidak punya mimpi Bapak Ibu, hidup ini jalan apa adanya. Tidak ada tujuan yang ingin kita capai. Ya. Jadi ada mimpi kita. Contoh, jika sekiranya budaya positif seperti itu sudah membudaya di sekolah kita, bagaimana sekolah kita ini di pandangan masyarakat? Tentu masyarakat akan mempercayai SMK Negeri 4 Nrekang dan akan berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sini. Jadi pilih kita seperti itu. Terwujudnya output karakter, ada output tak karakter siswa yang keluar dari sini. Seperti tadi Pak Hadis, budaya literasi. Setelah tamat dari SMK Negeri 4 Nrekang, tidak ada lagi siswa yang tidak tahu mengaji. Tidak ada lagi siswa yang buta aksara Al-Quran. Itu kan visi, apa namanya, mimpi-mimpi kita. Berarti membentuk karakter, kepribadian. Ya, setelah keluar dari SMK 4, siswa-siswanya mampu bersaing secara global. Mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Kalau tidak lanjut kuliah, dia bisa membuka wirausaha di luar. Kenapa demikian? Karena siswa-siswa SMK 4 itu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ya, seperti itulah mimpi-mimpi kita. Kemudian tahapan J, jabarkan rencana. Ya, jabarkan rencana Bapak Ibu. Kira-kira kapan kita mau mulai menerapkan disiplin ini? Ya, seperti yang kemarin, disiplin budaya positif menjemput sudah kita mulai pada awal tahun pelajaran. Oh, rencana kita. Apalagi rencana berikutnya, saya sebagai pemangku kepentingan penanggung sekolah, tentu saya akan merefleksi apa yang kita lakukan, apa-apa yang sudah berjalan, dan apa yang tidak berjalan. Karena tidak semua apa yang kita lakukan itu berjalan. Tentunya kalau ada hal-hal yang tidak berjalan, pasti kita berusaha. Mari kita diskusikan bersama mengapa hal tersebut tidak berjalan. Kendalanya di mana, benang kusutnya di mana. Mari kita setrika, kita luruskan secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu paham? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Masih ada lagi satu tahapan. Apa yang terakhir? Atur eksekusi. Mari kita eksekusi. Siapa aktor-aktornya yang mau dipasang untuk piket? Nah, itu Ibu Bakasek Kurikulum sudah mengatur sedemikian rupa. Ia mengajar jam pertama, silakan menjemput siswa. Tentu ini tidak dipasang begitu saja Bapak Ibu. Ada tujuannya.
Salah satu tujuannya adalah guru yang mengajar yang pertama tidak akan terlambat lagi kalau memang ini betul-betul kita laksanakan. Selanjutnya, eksekusi apa lagi? Ini kan kita sudah menjemput siswa masuk. Supaya anak-anak tidak berkeliaran, karena kita tidak punya satpam, buat strateginya, buat eksekusi caranya. Guru yang mengajar di jam kedua, piketkan di jam pertama. Guru yang mengajar di jam ketiga, piketkan di jam kedua. Guru BK, piketkan di jam istirahat. Karena tugasnya kalau tidak istirahat, dia akan melakukan konseling. Nah, itulah yang sudah berlangsung alhamdulillah di sekolah kita ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk dapat mewujudkan sebuah budaya positif ini tentunya tidak bisa kalau hanya dilaksanakan oleh kepala sekolah saja. Semantap apapun rencana kepala sekolah, kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak akan terwujud apa yang kita rencanakan. Begitupun sebaliknya, ya. Jadi dalam menerapkan budaya positif itu tentu ada kolaborasi, tentu ada kerjasama dan komunikasi yang baik di antara kita. Tidak bisa kalau tidak ada komunikasi. Olehnya Bapak Ibu, saya selalu apapun yang saya mau rencana untuk kebaikan sekolah kita di sini, selalu saya berkomunikasi dengan kita semua yang ada di sini. Ya, seperti itu barangkali Bapak Ibu yang dimaksud dengan tahapan-tahapan bagja tadi. Ya, ini. Ya. Jadi selanjutnya di dalam menerapkan budaya positif, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya tidak ulangi tadi, sudah rekan kita, senior kita Pak Madi sudah menjelaskan secara detail-detailnya tentang disiplin positif. Kalau dikatakan jam 7.30 masuk, betul kita masuk jam 7.30. Pulang 15.30, pulang 15.30. Seperti itu ya Pak Madi tadi sampaikan. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ada namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini mungkin yang perlu kita ketahui bersama, apa itu teori motivasi. Ya. Motivasi tadi sudah saya jelaskan satu, bahwa ada namanya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bahwasanya saya harus seperti ini supaya bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Motivasi kita dari dalam. Bagaimana kita bisa memunculkan motivasi dari dalam diri kita sendiri? Salah satunya adalah kita mencintai pekerjaan kita sehingga muncul keikhlasan. Muncul keikhlasan supaya benar-benar lihat SMK Negeri 4 Embrekan yang mau kita marah-mata. Sumber daripada penghasilan kita, khususnya saya pribadi, tidak ada yang lain saya kerja selain berada di SMK 4 Embrekan. Jadi mungkin yang lain ada bisnis di luar, alhamdulillah luar biasa, namun juga tetap memiliki motivasi bahwa yang utama adalah tugas pokok saya di SMK Negeri 4 Embrekan. Tidak dilarang Bapak Ibu kita menambah kesibukan, mencari penghasilan tambahan, intinya pekerjaan pokok kita tidak kita tinggalkan. Itu namanya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya sudah memiliki motivasi seperti itu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang sifatnya dari luar. Mungkin ada di antara kita yang bisa memberikan contoh. Saya mau mendengarkan suaranya Pak Kamal sebagai konsekuensi karena dia terlambat datang. Motivasi eksternal yang bisa membuat Pak Kamal rajin datang di sekolah. Apakah karena ada gadis cantik? Ya, apakah ada yang lain? Kita dengarkan dari Pak Kamal.
Foto. Tas tak, taruh tas tak. Biar. Iya, namanya apa? Tidak tahu apa namanya. Tidak ada lagi, Pak. Berpintimu. Oke. Jadi saya ulangi bahwa budaya positif teori yang disampaikan tadi itu bahwa ada dua, yaitu apa namanya dari intensif dan ekstensif. Nah, yang ditanyakan oleh Ibu tadi bahwa saya disuruh untuk memberikan contoh tentang apa namanya motivasi ekstensif atau yang bersumber dari luar, misalnya untuk dampak pemerintahan. Salah satunya adalah saya tertarik datang ke tempat pemerintahan tepat waktu karena mungkin karena bangunannya bagus. Ini sebelah. Apa namanya? Ada yang belum cantik. Soalnya disiplin, kemudian yang ketiga siswanya apa namanya kalau di karakter dan visi itu adalah itu Ya, jadi terima kasih Pak Kamal, luar biasa sudah menyampaikan kepada kita. Itu adalah motivasi ekstrinsik yang dialami oleh Pak Kamal. Dan tentu bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, memiliki motivasi yang berbeda. Kalau Pak Kamal melihat pertama dari segi sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, yang nampak dari luar bahwa gedungnya bagus, cantik, itu kan penampilan yang pertama, betul sekali. Nah kemudian ini kita berbicara tentang hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, ini sebenarnya ada slide-slide-nya tapi tidak apa-apa saya jelaskan memang nih bahwa kalau kita berbicara dengan disiplin itu terkadang kita lebih identikan dengan sebuah peraturan ataupun tata tertib. Nah terkadang kita dalam menegakkan peraturan atau tata tertib itu kita tidak lepas daripada yang namanya hukuman. Kadang kita menghukum anak-anak tujuan tak untuk mendisiplinkan, tapi apakah yang kita lakukan itu berdampak positif pada anak? Bagaimana Pak Muslim? Dampak positif kalau dihukum? Tentu tidak ya, karena ini sifatnya ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan hanya karena itu tadi saya katakan takut sama gurunya. Bukan dia melakukan karena kemauannya sendiri, hanya karena takut dihukum. Jadi hukuman Bapak Ibu itu sebenarnya tidak bagus untuk anak-anak kita. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi. Ya, konsekuensi ini sedikit lebih baik daripada hukuman. Yang namanya konsekuensi adalah akibat yang diperoleh bagi seorang anak ketika dia melanggar aturan yang telah ditetapkan. Konsekuensinya, contoh, Pak Kamal terlambat datang. Konsekuensinya ketika terlambat datang, mungkin ya melanggar komitmen. Konsekuensinya apa? Misalnya di dalam kelas kita disuruh datang jam 7.30, anak-anak kita datang jam 8. Apa konsekuensinya? Contoh, disuruh mengaji. Ya, itu konsekuensinya yang sangat bermanfaat juga. Konsekuensi tak
restitusi. Ada yang kedua tadi itu adalah motivasi ekstrinsik, itu penghargaan. Jadi Bapak Ibu jangan selalu kita mengiming-imingi anak-anak kita dengan sesuatu. Contoh di rumah, kalau dapat kok 100 di sekolah, kasih uang juga 100.000. Ya, itu jangan kita biasakan anak-anak kita selalu memberikan penghargaan, karena itu sifatnya hanya sementara. Apakah selamanya kita punya uang merah terus? Kalau tanggal tua Nina dapat 100, buat bikin nana. Jadi itu penghargaan itu juga sifatnya adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kurang bagus untuk anak-anak kita. Kemudian yang paling bagus itu adalah yang namanya restitusi. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan istilah restitusi? Belum? Ya, karena memang belum disampaikan. Sebentar saya akan sampaikan. Yang ketiga kita akan lanjut di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu ada Bapak Ibu. Di dalam sebuah kelas ini perlu ada. Jadi bukan hanya peraturan kelas yang ada, bukan hanya peraturan sekolah yang ada, tapi keyakinan sekolah harus ada. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati secara bersama-sama, dilaksanakan secara bersama-sama, dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu bukan maunya guru, bukan maunya wali kelas, bukan maunya siswa, tapi hasil kesepakatan kita bersama. Contoh, salah satu contoh keyakinan kelas adalah saling menghormati. Ya, saling menghormati itu adalah sebuah keyakinan. Jadi, ya, tidak boleh lagi ada di antara siswa yang saling bully. Nah, itu contoh peraturan kelas. Tidak boleh ada siswa yang saling membuli. Itu peraturan. Peraturan. Apa keyakinannya? Terjadi sikap saling menghormati. Jadi nanti di dalam kelas-kelas ini saya mau melihat wali-wali kelas. Ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas di sampingnya. Nanti kita belajar bagaimana cara menyusun keyakinan kelas, bagaimana membuat peraturan-peraturan kelas sehingga menuju kepada hasil akhir itu sebuah keyakinan. Saling menghormati salah satunya. Contoh, peraturannya tidak boleh saling membuli. Keyakinan yang timbul adalah muncul rasa saling menghargai. Ya, itu ya nanti akan saya jadikan tugas untuk wali kelas bersama dengan anak walinya masing-masing. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, bagaimana kita mewujudkan sebuah budaya positif? Itu tentu Bapak Ibu, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kapan Bapak Ibu dalam mendidik, menerapkan sesuatu budaya kalau tidak mengetahui kebutuhan dasarnya anak-anak kita, maka susah kita akan menerapkan. Yang mana kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan agar kita bertahan hidup? Bukan hanya anak-anak kita, tapi kita sendiri. Salah satunya adalah, betul sekali Pak Iksan, kita perlu makan, kita perlu minum. Jadi jangan dilarang ya anak-anak kalau iya. Teman-teman, jadi jangan dilarang anak-anak kalau misalnya minta izin tidak mau makan, kasih izin kalau mau makan. Kalau perlu capek mau aja bang, beda mau sarapan, mereka juga sarapan. Itu karena kebutuhan hidupnya. Nah, mengapa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya selalu melanggar peraturan, seperti tadi tiduran mungkin di kelas, padahal masih pagi. Itu jangan kita langsung menjustis anak. Ayo waktu memang tahu kona ya mandar ke cuma mata ulang jam. Itu kita harus mencari tahu Bapak Ibu latar belakangnya apa ini anak sehingga dia melakukan tindakan seperti itu. Itu nanti adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang tadi masuk di sana. Jadi ada saja
kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya mungkin lapar. Itu kan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi segala sesuatu tindakan yang kita lakukan tentu ada penyebabnya, tentu ada motivasinya kenapa kita berbuat seperti itu. Apakah yang dilakukan itu salah ataukah benar, tentu ada sesuatu yang menjadi motivasi kita. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama, butuh makan. Jadi pahami keadaannya anak-anak kita. Kemudian apa yang kedua? Saya pointer dulu ya. Nanti ada rinci penjelasannya ini. Nah, ini dulu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya akan jelaskan juga nanti. Saya sebutkan salah satunya adalah apakah sekarang kita berposisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, ataukah berposisi sebagai manajer. Di mana posisi kita Bapak Ibu sekarang? Nanti kita bahas supaya bisa, oh saya sekarang sudah berada di tingkat level yang paling tinggi. Ya, kita lihat. Kemudian ada namanya restitusi, segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kita menjustis anak. Kau memang bodoh, kau memang seperti ini. Caranya panggil baik-baik itu anak, kasih duduk, tanya, kenapa terjadi seperti ini? Dan dengan tulang apa di lapaki di kaju, tak apa dijamurumi, tak apa ditendang nih. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dampaknya kemana? Ke kita. Orang tua melapor, yang dipanggil pertama siapa? Kepala sekolahnya. Ya tentu kalau saya dimarahi, sebenarnya saya tidak suka marah, tapi harus saya sampaikan juga. Jadi seperti itu. Ini saya jelaskannya ini. Kita lanjut dulu. Nah ini bisa kita baca-baca, sebenarnya ini adalah ulangan saja dari penjelasan tadi. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Kitanya double. Oke, kita lanjut. Nah itu. Yang berikut, ini kembali tadi. Hanya menguatkan saja ini, sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tadi sudah ya, jadi jangan kita ulangi. Apa yang terlintas di pikiran kita? Merdeka. Yang berikut adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Tadi sudah dijelaskannya ini. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah hal yang sungguh sangat berbeda. Hukuman dengan disiplin itu berbeda. Menghukum itu menyakiti. Disiplin itu adalah hasil daripada keyakinan kelas yang tadi. Ini adalah salah seorang pakar namanya Dian. Dalam bukunya, dia menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu discipline, disiplin, yang artinya belajar. Belajar berarti mengalami perubahan. Perubahan seperti apa Bapak Ibu yang diperoleh ketika kita belajar? Pertama, yang namanya belajar pasti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak belajar. Perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, berarti di dalamnya terjadi sebuah proses. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak terbiasa menjadi biasa.
Ya, seperti itu yang namanya terjadi proses perubahan di dalamnya. Itu yang kita harapkan di sekolah kita. Dari tidak baik menjadi lebih baik. Dalam disiplin positif, motivasi perubahannya muncul dari dirinya sendiri. Itu tadi Pak Kamal yang sudah dijelaskan tentang motivasi intrinsiknya. Orang lain itu hanya bisa memberikan stimulus, hanya bisa memberikan rangsangan. Namun sejatinya yang memiliki kontrol atau memiliki kuasa terhadap kita adalah diri kita sendiri, adalah kita sendiri. Yang mana contohnya? Kepalan tangan. Contoh Bapak Ibu. Coba kita ambil secari kertas. Kemudian kita tulis secara dirahasiakan sesuatu hal dalam hidup kita yang paling berharga. Coba Bapak Ibu bayangkan jika sekiranya saya menulis sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup saya, kemudian kertas itu saya genggam di dalam genggaman tangan saya. Orang lain akan penasaran, apa sebenarnya barang berharga yang Ibu miliki? Tentunya ketika saya menggenggam ini, orang lain akan memberikan stimulus, memberikan rangsangan. Bagaimana supaya saya bisa membuka kepalan tangan ini dan mereka tahu bahwasanya yang saya rahasiakan ini adalah itu. Apakah orang lain memberikan stimulus, merayu saya, mau mengancam saya sekalipun? Yang bisa membuka ini tangan saya adalah saya sendiri yang punya kuasa atas diri saya. Seperti itu ya. Walaupun orang lain merayu, aku kasih ke uang 100 juta, apa itu yang kau rahasiakan? Atau tidak mau kau aku curi kok? Nah itu saya tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Kalaupun saya terpengaruh, tergantung kembali kepada diri saya membuka atau tidak adalah diri saya sendiri. Dalam bahasa gaulnya kita di sini ada istilahnya disketch, disekecia. Iya. Orang baru saja disekecia anak muda yang mau apa? Sama halnya Bapak Ibu, seperti tadi, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Sama dengan anak-anak kita. Kita hanya memberikan mereka rangsangan, motivasi, dorongan supaya mereka mau berbuat. Bukan kita yang mengendalikan dirinya, karena sesungguhnya dia juga adalah manusia yang punya kuasa atas dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi jangan kita pernah menghukum anak-anak, memaksa anak-anak, apalagi memukul secara fisik. Jangan sampai terjadi. Itu ya. Itu contoh. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut kita kenal dengan P3. Apa itu P3 Bapak Ibu? Adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Iya 100. Pak Ahmad ada 6. Bisa disebutkan salah satunya? Iya silakan. Iya. Iya sudah 2 ya. Jadi langsung 2 disebutkan oleh Pak Kamal. Apa yang pertama Pak Kamal? Iya. Bisa ditambahkan Pak Anto? Ya, kreatif. Yang pertama, butir yang pertama. Ini harus dihafal Bapak Ibu ya, karena kita sudah kurikulum merdeka. Beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia. mulia. Iya, itu adalah, jadi ada 6 ya, ada 6 elemen daripada profil pelajar Pancasila ini harus dihafal. Yang pertama adalah
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tulis butir yang pertama. Apa yang kedua? Betul sekali, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Jadi selalu ada gotong royong, kolaborasi dan kerjasama. Yang keempat, iya betul sekali, adalah mandiri. Mandi sendiri, jangan tidur sendiri, menjadi mandiri artinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Mandiri. Apalagi yang kelima? Iya, bernalar kritis. Yang keenam? Kreatif. Jadi kita mesti kreatif. Kita senantiasa punya ide-ide pemikir, menjadi pemikir-pemikir abad 21 yang memiliki 4C. Kolaboratif thinking, creative thinking, apalagi komunikatif dan kreatif. Ya itu ya. Tuh disebut. Ini muncul. Allah dong. Jadi ketiga itu tadi ya, Bapak Ibu bisa kita lihat. Mau catat boleh dicatat, mau foto silakan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, jadi profil pelajar Pancasila yang 3 tadi itu diejawantahkan ke dalam sebuah proyek yang dikenal dengan nama P5, betul sekali. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu P5 itu lagi dibagi menjadi tema-tema. Ada berapa tema Bapak Ibu? Ada? Ya, kalau untuk SMA itu ada 7 tema. Kalau kita di SMK itu ada 8 tema. Ini harus kita paham, harus kita hafal karena kita mau kerjakan. Di SMK ada 1 tema wajib namanya, yaitu iya betul sekali Pak Kamal. Tema kebekerjaan itu yang tidak ada untuk tingkatan SMA, yang ada hanya di SMK. Itulah 8 tema itu yang akan kita laksanakan dalam setiap tahunnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan dihitung oleh Ibu Wakasih kurikulum kita. Berapa jam untuk P5? Oke ya, nanti lain waktu kita bahas lagi yang itu. Kita lanjut dulu. Nah ini standar pendidikan nasional, bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Itu tadi yang saya katakan bahwa kita harus berkolaborasi. Tidak bisa kalau jalan sendiri-sendiri. Saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Ini yang telah dirumuskan sebagai bentuk tata tertib yang ada di sekolah kita. Seharusnya itu tata tertib dirumuskan secara bersama. Jangan sampai ada yang tidak mampu kita kerjakan berada di dalam tata tertib kita. Nah itu kita harus rumuskan bersama. Apakah ini boleh kita laksanakan? Ini tidak boleh kita laksanakan karena efek dan akibatnya kembali kepada kita sekalian. Itu membuat tata tertib sebenarnya itu tidak sembarang. Jangan sampai buat kita tata tertib dan kita saja tidak mampu kerjakan. Nah bagaimana dengan anak-anak kita? Ya jadi itu ya. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran. Jadi bukan hanya kepala sekolah. Kita semua ini Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan akhir sebagai tujuan yang paling mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Kembali tadi apa dijelaskan Pak Busri. Ya, berkarakter, berdisiplin, Pak Mading,
santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Jangan berhenti untuk belajar. Jadilah pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang akan dituju atau yang diharapkan. Nah, sekarang kita lanjut di teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, ini ada seorang ahli namanya Dian Gosen. Dalam bukunya mengatakan Restoring School Disiplin menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang memotivasi perilaku manusia. Apakah itu kita sebagai guru maupun anak-anak kita? Tentu kita berbuat ada 3 hal yang memotivasi kita. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa motivasi sehingga anak-anak itu sering berbuat? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi saya ulangi lagi bahwa dia melakukan suatu tindakan itu hanya karena menghindari hukuman dari Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itulah yang sesungguhnya yang kita harapkan, memunculkan motivasinya sendiri ingin menjadi dan memiliki nilai-nilai yang sesungguhnya. Ya, itu ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini, dalam pembahasan ini akan diperkenalkan kepada kita tentang program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Ini tadi ya. Apa itu restitusi? Ya, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, ini kita perlu bertanya dulu. Adakah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Ada? Ada. Yang mana Pak Kamal contohnya? Ya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Ya. Konsekuensi? Akibat dari? Ya, kira-kira apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Bisa diberikan contoh langsung. Oh, yang namanya hukuman seperti ini, yang namanya konsekuensi seperti ini. Saya mendengar lagi dari ibu-ibu yang paling cantik ketiga untuk hari ini adalah Ibu Hamsia. Ya, Hamsia Tahir, dipersilakan. Iya. Ya, putri dari NPK, ibu cantik dari NPK. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi menurut saya hukuman itu adalah tanggung jawab dari hasil perbuatan seseorang yang diberikan hukuman. Barangkali ini hukumannya ini lebih ke hal yang negatif atau kurang bagus. Contohnya apabila anak-anak kita barangkali diberi tugas kemudian tidak dikerjakan, barangkali disuruh push up 20 kali, jadi itu barangkali termasuk hukuman menurut saya. Kalau konsekuensi itu adalah merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang akibat mungkin tanggung jawabnya yang
tidak dilaksanakan. Jadi dia harus menerima konsekuensi. Barangkali contohnya kalau barangkali anggaplah mungkin kalau kita jarang datang, ya konsekuensinya ya banyak lupanya, kurang TPP-nya. Iya, iya. Saya kira begitu. Barangkali ada teman lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu, berarti sudah jelas sekali buat kita semua perbedaan dan persamaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, persamaannya di mana tadi dikatakan sama-sama menerima, ya, menerima resiko dari apa yang mereka kerjakan. Namun kalau dia sifatnya hukuman, itu sifatnya lebih apa ya? Lebih keras, lebih kasar sedikit ya dibanding dengan ya banyak negatifnya. Nah, ini barangkali banyak contoh-contoh baik antara hukuman dengan konsekuensi sama-sama identitasnya adalah gagal. Jadi sama-sama tidak bagus itu. Ya, kita melihat di kolom kiri hukuman itu tetap identitasnya gagal. Kemudian di kanan ada identitasnya sukses. Oh ada ya, konsekuensi lebih sukses ya ternyata. Ya, konsekuensi masuk di identitas sukses. Tapi ada yang lebih bagus yaitu restitusi. Contoh hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, kalau disuruh push up 20 kali, sampai atau baca mos-mosan nih. Iya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Ya, ini karena telah disepakati secara bersama-sama. Ya. Kemudian hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang konsekuensi itu anak dibuat tidak untuk disakiti. Sifatnya negatif. Kesimpulannya, berdasarkan badan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana. Yang mana tidak terencana? Tidak pernah kita sepakati bilang, kalau misalnya kamu datang terlambat, pergi kau keliling itu lapangan 50 kali. Ya. Tidak disepakati, sejauh tiba-tiba muncul terlambat kok, keliling kau lapangan 50 kali. Muncul secara tiba-tiba itu hukuman. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Hanya dari guru saja yang bilang begitu. Siswa tidak mau sebenarnya, tapi karena takut hukuman, mau tidak mau dia harus kerjakan. Kemudian ya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja, namanya juga kita anak-anak. Kemudian suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, itu yang disebut dengan hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan ataupun kata-kata. Jadi hukuman itu bukan hanya bersifat fisik, tapi juga hukuman psikis, hukuman mental, jiwanya anak. Contoh di kadang-kadang Ethiopia, nama siri, malu, itu kan gangguan psikologinya anak. Ya itu hukuman mental namanya, hukuman psikisnya anak. Jadi marilah kepada Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pemimpin pembelajaran tentu harus bijak ketika ingin memberikan sebuah ketika ingin melakukan penerapan disiplin, dan sampai tujuan utama menerapkan disiplin pada ujung-ujungnya kita lakukan adalah menghukum anak. Itu ya, seperti itu.
Kemudian restitusi, ya, ini adalah tingkatan yang paling tertinggi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, ini mau bisa dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan disiplin, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada komunitasnya dengan posisi yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Itu Gosen dalam bukunya tahun 2004. Jadi restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif di dalamnya. Ada kerjasama yang baik antara guru dengan murid sehingga restitusi itu bisa berjalan dengan baik. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jangan langsung di justice kolaboratif itu anak-anak, ya seperti itu. Sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang jauh lebih baik dan tidak dipakasiri atau teata. Itu dari tadi. Keyakinan kelas ini. Ini namanya keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Itu namanya keyakinan kelas. Contohnya disiplin. Apa peraturannya sehingga bisa melahirkan kedisiplinan? Yang pertama, datang atau jam masuk 7.30, pulang pukul 15.30. Itu salah satu peraturannya. Apa keyakinannya? Yakin. Apabila kita semua patuh dengan peraturan itu, maka yakin bahwa akan disiplin. Tidak ada lagi siswa yang datang terlambat, tidak ada lagi siswa yang berada di luar walaupun tidak ada guru. Itu yang dimaksud. Kemudian saling menghormati. Apa peraturannya? Tidak boleh ada bullying di antara kita, sehingga muncul yakin kalau tidak ada bullying, maka rasa saling menghargai, rasa saling menghormati itu akan tercipta. Mandiri. Nah, ini mandiri. Kalau ulangan tidak boleh menyontek. Apa yang dilahirkan? Yakin bahwa saya akan mandiri, bisa menyelesaikan sendiri soal-soal ini. Saya tidak akan menyontek lagi. Berikut, bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab? Di dalam kelas sudah dibagi daftar pembagian menyapu. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, otomatis masing-masing akan bertanggung jawab. Itu namanya keyakinan. Kemudian ya, jaga kebersihan. Itu. Jadi nanti di dalam kelas saya ulangi lagi, wali-wali kelas ada samping kirinya peraturannya, ada samping kanannya keyakinan yang harus dicapai. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Kenapa harus ada dibuat keyakinan di sampingnya? Kenapa harus bukan peraturan saja ditempel? Mengapa harus ada keyakinan? Karena tujuannya kita adalah untuk mewujudkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai. Itu jawabannya. Selanjutnya ini tadi yang tidak tuntas saya sampaikan. Ini Bapak Ibu harus kita paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita mau mengajar anak-anak kita jika anak-anak kita perutnya dalam kondisi kosong? Toh? Jadi tadi saya katakan, lihat kondisinya anak-anak. Mungkin saja dia haus, mungkin saja dia lapar. Kalaupun dia malu minta izin, kita yang izinkan. Coba anak, siapa yang belum sarapan? Katakan, kenapa kita belum sarapan? Anu bu, buru-buru kata tadi, belum dimasak nasinya mamaku. Ya, pergi pedung nggak ada ciwanta, ada cibu. Kalau tidak ada, pergi bikin makan. Nanti kepala sekolah bayar. Ya, seperti itu. Jadi kita kan seperti itu. Jangan kita mengajar anak-anak kita dalam kondisi yang kosong. Ya, dalam kondisi kosong perut tidak akan masuk itu. Sama halnya kita benuang air di ember yang tertutup. Campur dicobain pada hadis yang megalon tertutup berarti apa? Jiong lagi.
Toh seperti itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun dia, baik kita orang tua, apakah lagi itu anak-anak, perlu disayang, perlu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun dia misalnya berkebutuhan khusus, jangan ada bullying. Tetap kita sayangi, malah kalau dia punya kebutuhan khusus, semakin dia punya kebutuhan khusus, semakin kita sayangi, supaya tidak ada rasa minder dalam diri anak tersebut, bahwasanya saya juga diterima dalam kondisi seperti apapun saya. Guru saya tetap menghargai saya, tetap menerima saya apa adanya, bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Itulah tugas kita. Kemudian yang ketiga, ada rasa penguasaan ataukah pengakuan atas kemampuan. Yang mana dimaksud dengan ini Bapak Ibu, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh siswa kita, itu kita hargai, minimal kasih jempol. Jangan sudah diperbuat anak-anak tidak ada reaksi tak, mantap. Ya, yang penting jangan janji kalau dapat kos 100 ulanganmu nanti ku kasih kos 100. Nah tadi itu, ya minimal mantap. Semangat itu anak-anak. Apalagi ketemu kita di satu-satu kepalanya, luar biasa. Penghargaan dari seorang guru luar biasa. Jadi itulah Bapak Ibu, harus kita miliki sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, anak ataupun manusia pada umumnya butuh kebebasan. Kita mau bebas, kita mau merdeka, tidak mau tertekan oleh orang lain. Ya, kapan kita tertekan, maka tidak bisa berkreasi, tidak bisa berinovasi. Kenapa? Malah jalan salah. Hidup pada bukan salah. Jadi kasih itu anak-anak kebebasan, kasih tugas, silahkan mencari sumber materi, buat contoh dalam matematika. Pengguru matematika mana Ibu Yuli? Sakit perut. Jadi contoh ada Andi dalam matematika, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel SPRDP. Bukan hanya satu cara yang bisa kita lakukan. Tapi ini terjadi Pak Usri. Di rumah saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh. Dia bertanya, Ibu bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya bilang, coba saya lihat letak contohnya dari sekolah. Oh iya, contoh dari sekolah dia menggunakan cara lain. Dia menentukan akar-akar persamaan kuadrat dua variabel. Dia menggunakan rumus ABC. Saya lihat di contohnya. Rumus ABC Pak Ustaz. Like Pitagoras Pak. Jadi kalau rumus Pitagoras itu adalah mencari panjang sisi apabila kedua sisi yang lainnya diketahui. Kalau rumus ABC itu rumus adalah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang rumusnya X12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Apa ABC-nya? Kita kembali kepada yang pakarnya yang di sana. Ya seperti itu ya. Jadi rumus apa tadi? Rumus ABC berbeda dengan rumus Pitagoras. Ya seperti itu. Jadi, kembali kita ke cerita tadi, saya lihat, oh gurunya mengajarkan rumus ABC. Saya mencoba kasih cara lain, dengan cara memfaktorkan. Yang satu, saya buat lagi dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dapat, Bu, bagaimana? Sudah, mana hasilnya? Ini. Wah, tidak begini. Guruku bilang, ya, harus pakai rumus ABC. Saya bilang, nah itu menyelesaikan ini bukan hanya satu cara, ada 3 caranya. Tapi gurunya harus patuh, harus kok bikin rumus ABC
ABCD. Berarti anak itu tidak diberikan kebebasan. Maunya gurunya. Inilah yang disebut dengan teacher center. Guru adalah pusat segala-galanya. Itu kembali lagi ke paradigma lama. Ini harus kita geser menjadi paradigma baru, dari teacher center menjadi student center. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kasih kebebasan itu anak-anak, kasih tugas, silakan kau cari, buat kau sesuai dengan bakat minatmu sendiri. Itulah yang disebut dalam kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berapa? Ya, betul sekali, berdiferensiasi. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Pada awalnya dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Ya. Asesmen diagnostik terbagi dua, ada asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Yang keduanya berbeda tujuannya. Ya, nanti kita jelaskan yang seperti itu. Ya, jadi asesmennya dua macam. Ya, dulu itu namanya asesmen formatif. Yang asesmen sumatif sekarang ulangan harian, mid semester dan semester. Ya, sebenarnya ini kita kembali lagi ke istilah-istilah yang dulu kurikulum 2016. Oh, ada satu lagi. Ya, kebutuhan akan kesenangan. Saya rasa tidak ada manusia yang tidak mau senang. Ya, mengapa tadi mereka seorang saya kata kesenangan. Baik itu kesenangan lahir maupun batin. Mau kesenangan toh? Adik, semangat. Iya, mantap luar biasa. Jadi mau kesenangan. Kembali lagi ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan manusia itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, seperti itu ya kalau dikait-kaitkan dengan materi-materi yang lainnya. Jadi kita butuh kesenangan. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan kesenangan ini? Marilah kita kerjakan apa yang kita sukai. Kalau ada yang sukanya memancing, mari kita pergi memancing. Sedang jalan-jalan di mall, mari kita jalan-jalan. Ya, itu kita ingin untuk bersenang-senang. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak kita juga butuh bersenang-senang. Makanya ada waktu untuk istirahat. Kalau capek-capek belajar di jam-jam terakhir, kasih ice breaking, jangan materi terus, bosan anak-anak. Ya. Putar musik seperti Bu Haja itu saya sempat waktu supervisi, wah senang sekali juga saya. Biar setengah hari belajar pendidikan agama karena ada lagu-lagu kasihannya. Saya senang sekali seperti itu. Nah, kemudian ini posisi kontrol kita ini yang sangat penting. Penghukum. Apakah kita selalu menghukum selama ini? Ya saya dulu kayaknya pernah menghukum juga, atau saya tidak pernah menghukum. Jawabannya kembali kepada kita karena tadi sudah dijelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, apakah saya selalu membuat anak-anak merasa bersalah? Enak, gara-gara kamu itu saya ditegur oleh bapak kepala sekolah, oleh ibu kepala sekolah, gara-gara kalian. Ya, jadi ini membuat anak-anak merasa saya bersalah. Jadi jiwanya selalu, salah nak. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian apakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak-anak kita? Jadi dia tegur macam mendekati itu anak secara personal. Macam sedih-sedih, macam leceh-leceh ya, sehingga apa yang diinginkan oleh guru itu bisa terwujud karena macam leceh-leceh ya. Tapi ini sebenarnya Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman kepada anak tidak bagus juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak-anak ini akan berpihak kepada satu orang guru saja. Ya guru nasanga melo, ya mandece guru macam minati.
Nah kau ya aku jojo SMK 4 angin lingkip sekjo aja kan buat kita. Ya angin lingkip juga jalolo. Tapi sebenarnya itu tidak boleh seperti itu karena anak-anak itu ada perbedaan-perbedaan terhadap kita guru. Ya, jadi ya aku nama rajin tentang mengijan tak sama koi ibu kita tuh na traktir kita tuh ya jadi posisi diri sebagai teman sebenarnya juga bapak ibu tidak bagus. Kemudian posisi sebagai pemantau, nah ini sudah mulai bagus. Kita senantiasa memantau. Contoh di sekolah kita ini diterapkan disiplin tidak boleh bawa HP datang di sekolah. Mari kita bersama-sama memantau, bukan hanya tugasnya kesiswaan. Siapapun yang melihat anak-anak membawa HP ke sekolah, mari kita bertindak. Karena ini menjadi kesepakatan kita. Ambil. Ya itu ya yang dimaksud dengan memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian posisi tertinggi di sini adalah posisi kita sebagai manajer. Bukan hanya kepala sekolah yang berfungsi sebagai manajer, tapi kita semua sebagai manajer. Bagaimana seorang manajer menghadapi anak-anak, kita sebagai manajer menghadapi anak-anak seperti apa dalam menerapkan disiplin. Kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh membuat rasa bersalah, kita tidak boleh sebagai teman, tapi apa yang kita lakukan adalah dengan memanggil anak-anak yang baik. Secara baik kita panggil, contoh saya. Tidak pernah ada bapak ibu yang saya misalnya tidak senang, tapi aku memanggil kola-kola dan ibu jangan khusus itu tak suka budaya khusus itu. Tapi udah mulai rampai dikirim, tapi alhamdulillah untuk saat ini mudah-mudahan seterusnya tidak ada Ji. Selalu jika aku panggil tapi yang baik-baik. Pak Madin ada yang sepeta tuh. Seperti sini. Tidak pernah ada pun apa dan sebagainya, selalu saya panggil masuk di dalam. Ya, jadi saya menyampaikan dengan menggunakan tahapan-tahapan restitusi tadi. Misalnya mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi panggil-memanggil. Tapi kalau harus dipanggil ya dipanggil. Yang berikut. Nah, penghukum. Nah ini contoh kata-kata penghukum. Patuhi aturan saya. Awas memang kok kalau tidak. Ini ya kata-kata yang sering diungkapkan oleh penghukum. Jadi pernah dibilang begitu. Awas memang kok kalau tidak. Kamu memang itu selalu saja terlambat dan terlambat. Tidak pernah kok benar salah terus pekerjaanmu. Ya selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Coba lihat itu semua teman pertemuan yang lalu, kau yang terakhir selesai. Ini lagi kau lagi. Ya itu menghukum jiwa anak yang seperti itu. Nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Tidak paham bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Tidak pada seperti itu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Iya betul, di atas dunia apapun itu. Iya. Pak Madi, silakan Pak Madi. Terima kasih atas segala. Iya. Memang tidak saya karena Pak Madi memang kurang sehat, jadi malah kita bersyukur masih dengan kondisi seperti dia itu. Kita sangat terinspirasi, alhamdulillah. Kenapa kita yang muda-muda seperti ini tidak mau berbuat? Ya seperti itu. Nah ini seorang penghukum, nada suaranya tinggi. Wah sangat awas kona, masih memang kok. Tidak bawa kotoran kambing, kotoran hewan. Kusur ke bawahnya makaru. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Pokoknya awas nih kona. Ketutup bisa tajam. Ya itu seorang penghukum. Kemudian saya terlambat lagi, pasti terlambat lagi.
selalu datang terlambat. Kapan kau bisa kau datang tepat waktu? Ya itu sering dikatakan oleh seorang penghukum seperti itu. Kemudian ada masalahnya, tanya apa dirimu sendiri, kenapa saya tanya? Kadang itu muncul seperti itu. Belajar kalau ada anak-anak Pak, ada ini Pak, tanya ke dirimu sendiri, kenapa saya tanya? Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid menjadi marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif. Apa paling banyak dok yang harus membokoi, tapi membokoi ini seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini ya, kita lanjut di segitiga restitusi. Nah, ini adalah merupakan sebuah pendekatan yang paling baik di dalam menangani anak yang bermasalah dalam rangka meningkatkan disiplin positif. Apa yang pertama adalah kita sebagai guru harus mampu menstabilkan identitas. Jangan langsung di justice itu anak. Misalnya contoh, ada anak yang suka bolos. Jangan langsung diponis, memang kau. Dari dulu sih memang kau begitu. Pokoknya dari pertama kau datang begini memang kau. Iya. Tapi caranya panggil baik-baik itu anak, stabilkan identitasnya. Apa bisa dikatakan? Ya, nah itu setiap orang pasti pernah Kak juga terlambat. Saya pun kadang terlambat Kak, tapi tidak setiap hari sih seperti itu. Supaya anak itu, ternyata hukuman bersalah, ternyata Bapak juga pernah seperti itu. Saya juga anak, biasa Kak terlambat, tapi sekali-sekali ya. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa saya cepat, tapi tidak pernah Kak tiap hari. Itu dikasih stabil itu identitasnya anak-anak. Jangan dipersalahkan terus itu anak-anak. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya, tanya komanda salam anumani. Jadi pada komanda salam udah solusi solam, tapi kan berbani. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Jangan membuat anak itu merasa bahwa saya yang bersalah selama. Setelah itu ada kita lanjut pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jangan kita langsung memvonis anak, tapi tidak tahu apa akar masalahnya sehingga dia terlambat. Mungkin karena pecah ban motornya, habis bensinnya, macet ki. Ada kadang kita tidak mau tanya ke anak, pokoknya kau terlambat, push aku 20 kali. Ya, tidak seperti itu, panggil baik-baik, tanya baik-baik, nah kenapa ki terlambat? Anak-anak itu kalau sudah diambil hatinya, isi hatinya nabongkarkan ki semua dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Kenapa kita terlambat tadi nak? Terlambat Kak bangun. Berarti tidak salat subuh ki? Tidak Bu. Kasih niki pembinaan di situ, masa tidak salat subuh ki? Nak umur tak sudah begini nih. Bagaimana nih nanti kalau menjadi ini? Pokoknya dinasehati itu anak. Yang berikut, apa kata-kata yang bisa kita katakan? Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada alasan anak, kenapa kita terlambat? Ketinggalan di HP-ku. Oh berarti bawa apa HP? Tidak, salah. Ya. Seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ditanya baik-baik. Kebutuhan apa misalnya yang tidak terpenuhi? Contoh, kebutuhan kesenangannya, sehingga dia mau main game terus karena mau senang-senang. Adakah cara lain yang bisa memenuhi kebutuhan kesenanganmu selain main game? Tentu ada cara lain, bukan hanya main game. Ya, saya rasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ini menanyakan keyakinan. Contoh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Makanya tadi ada dari awal harus buat dulu kesepakatan keyakinan. Kamu melanggar keyakinan kita, keyakinan kelas kita, yaitu disiplin. Sekarang kamu terlambat datang, pasti berarti kamu tidak disiplin dong kalau begitu. Dia sadar, oh iya saya melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati secara bersama-sama. Tanya lagi, jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, saya mau menjadi orang yang disiplin. Nah, bagaimana caranya? Ya Bu, insya Allah Bu, saya cepat tidur, cepat bangun dan tidak terlambat lagi. Dan jadi dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Jadi yang memberikan solusi kepada anak bukan kita, tapi dia sendiri yang menemukan solusinya, bahwasanya saya harus cepat tidur supaya cepat bangun dan tidak terlambat lagi. Itulah yang disebut dengan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, ini kasus. Coba ini yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Ini kasus. Coba kita baca. Ada kasus. Saya meminta suara yang nyaring untuk membaca kasus ini. Ibu Hasmida dari Guru Bahasa Indonesia dengan bahasa yang cantik karena guru bahasa Indonesia. Ya, silakan dibaca, Ibu Hasmida. Baca-baca juga Bapak Ibu. Oke. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Baik, terima kasih Bu Hasmida sudah membacakan dengan nyaring. Sekarang kita analisis. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jadi tadi kita sudah membahas 5 posisi kontrol. Berdasarkan kasus ini, posisi kontrol mana Pak Lukman sekarang? Ya, jelaskan
dan apakah indikatornya? Saya mau mendengarkan jawaban siapa yang belum pernah bersuara hari ini. Pak Andri, Pak Andri, coba Pak Andri, jika seandainya itu adalah Pak Lukman, kira-kira Pak Lukman posisi apa? Ya, ini kasusnya yang sudah dibacakan tadi. Ya, ini Pak Lukman menanyakan Sabrina. Ya, kira-kira sudah bisa ada jawaban atau kasih kesempatan yang lain dulu? Oh iya, baik. Yang lain dulu mungkin Ibu Haja Siti Nurliah. Iya. Saya perhatikan sangat terkesima dan serius sekali. Ya, mungkin bisa memberikan analisis kira-kira posisi Pak Lukman itu berada di posisi apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, pembuat rasa bersalah, atau yang mana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus di atas, melihat kasus Sabrina jadi apa yang dimana ada Pak Lukman di situ yang mungkin posisinya sebagai pemantau di awal, tapi setelahnya itu sekaligus penghukum. Kenapa dua posisi saya ambil? Karena awalnya kan dia memantau dari jauh. Oh, ternyata Sabrina ini tidak memakai sepatu sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan misalnya. Tidak sesuai dengan warnanya. Setelah itu alasan-alasan Sabrina itu tidak diterima, jadi dia sekaligus berhukum di situ. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah tanggapan atau jawaban yang disampaikan oleh Ibu Haja Siti Nurliah, bahwa pada awalnya Pak Lukman ini dia bersikeras untuk mau menegakkan disiplin, dan awalnya dia memposisikan diri sebagai pemantau. Ini bagus. Dia memantau, dia perhatikan, ternyata kau ini Sabrina pakai sepatu di luar dari kesepakatan kita. Apakah sengaja atau ada hal lain? Mungkin karena Sabrina sepatu baru mau nampak Amer, jadi datang pakai sepatu barunya walaupun warna coklat. Nah, ini posisi Pak Lukman, dia awalnya dia memantau, oh iya ternyata beda. Tapi pada akhir-akhirnya dia memposisikan diri sebagai penghukum. Di mana indikatornya bahwa dia sebagai penghukum? Ini ada pada kalimat di sini. Nah, ini tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Ya, itu sudah hukuman yang membuat Sabrina ini menjadi malu dan banyak berdiam diri di dalam kelas. Jadi itu tadi yang saya jelaskan dari awal, bahwa dia adalah hukuman psikis, hukuman mental, karena dia malu sama teman-temannya di kelas khususnya. Dan kalaupun memang harus berjalan keluar tanpa sepatu, ini kan menimbulkan sebuah masalah baru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan kepada Sabrina? Bisa menjelaskan? Ibu Haja Rosmidar, dipersilakan. Ya. Silakan Bu Rosmidar untuk berikan tanggapannya. Jika sekiranya Pak Lukman ataukah kita posisi sebagai manajer di sini, kata-kata apa yang seharusnya kita ucapkan kepada Sabrina sehingga tidak melukai hatinya, ya, tidak melukai baik fisik maupun mental. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut saya apabila Pak Lukman assistant manager, harusnya Pak Lukman memanggil secara baik Sabrina, apakah dia dalam ruang kelas atau ruang khusus, kemudian dia memberikan pengarahan atau sekaligus memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk memperbaiki atau memberi kesempatan untuk mengganti sepatunya yang salah warna. Tapi karena dari cerita dari awal menjelaskan bahwa rumahnya Sabrina jauh, jadi kalau misalnya dia kembali mengganti sepatunya, berarti Sabrina ketinggalan lagi mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Iya, betul. Ya. Jadi bijaksananya karena mungkin untuk Sabrina pelanggaran yang pertama kali, mungkin bisa saja Pak Lukman ini memberi kesempatan untuk hari itu Sabrina bisa ikut belajar saja. Iya, betul. Kira-kira begitu. Iya, seperti itu ya. Ada tambahan dari teman-teman. Ya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kita. Salah satunya ya mungkin Pak Lukman masih memberikan peringatan. Sabrina, untuk hari ini peringatan. Kapan kamu begitu lagi, konsekuensinya Bapak tidak kasih ikut belajar. Atau saya kirim kamu ke ruang BK. Oh, ya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Resmina. Kemudian, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan bahwa harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Saya ingin mendengarkan satu lagi dari Ibu Cantik. Ibu Hamina. Untuk masalah peraturan harus berwarna hitam, ini untuk mendidik anak-anak untuk Ya, betul. intinya keseragaman dalam sekolah. Iya, keseragaman. Jadi Iya. nilai-nilai kebajikan adalah keseragaman. Keseragaman. Bagus, terima kasih. Luar biasa. Jadi salah satu nilai kebajikan yang ingin dituju adalah keseragaman. Jadi tidak ada perbedaan warna. Seandainya ada perbedaan, wah anak-anak kita mungkin terjadi persaingan yang tidak sehat. Ada sepatu cantik, tapi warnanya putih, harganya pun mahal. Ya, itu walaupun harganya mahal, tidak boleh dia pakai kalau di luar dari warna hitam. Jadi ada uniform seragam. Ya, baik, terima kasih Bu Nani. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut jika sekiranya Bapak adalah seorang kepala sekolah? Bagaimana Anda sebagai seorang pimpinan menyikapi hal yang telah dilakukan oleh Pak Lukman dengan telah menghukum Sabrina tadi? Ya. Oke, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Mungkin Pak Mulis. Ya, silakan Pak Mulis. Ya. Baik. Iya, Pak Mulis kepala sekolahnya Pak Lukman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tindakan yang diambil oleh kepala sekolah kepada Pak Lukman mungkin dengan cara berbicara dengan Pak Lukman dan mengatakan tindakan yang diambil oleh Pak Lukman itu kurang tepat. Ya, seharusnya yang tepatnya bagaimana? Seharusnya kamu memberikan hukuman berupa psikis kepada siswa tersebut karena dapat mengakibatkan apa yang negatif terhadap siswa tersebut. Terima kasih. Iya, baik.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Pak Mulis Jupri telah menyampaikan kepada Pak Lukman, mungkin memanggil secara baik-baik Pak Lukman ke ruangannya dan mendiskusikan bagaimana konon ceritanya, ya, bagaimana alurnya sehingga bisa Sabrina dihukum seperti itu. Tentu Pak Lukman akan menjelaskan secara rinci, lalu kepala sekolah akan mengatakan mungkin ada cara lain. Ya, jangan menghukum anak seperti itu. Marilah kita, karena kita semua sudah mempelajari namanya segitiga restitusi, maka marilah kita menerapkan disiplin dengan menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi yang telah kita pelajari. Ya, saya kira seperti itu ya Pak Kecek. Terima kasih luar biasa untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah slide yang terakhir. Barangkali seperti itulah pemaparan kita hari ini tentang budaya positif dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang positif melalui disiplin positif dengan kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya baik yang ada di sekolah kita. Saya kira Bapak dan Ibu dengan berakhirnya slide di atas, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan kita. Dalam hal ini adalah diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan ini semua membawa kebermanfaatan bagi kita semua Bapak dan Ibu, menjadi pembelajaran buat kita dalam rangka menegakkan disiplin di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa disiplin positif seperti apapun tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, melainkan harus melalui kolaborasi, komunikasi secara bersama-sama, baik antara kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan maupun anak-anak kita. Kalau perlu dilibatkan suatu ketika mereka dibutuhkan terlibat. Kita sudah bisa melihat sedikit ada pergeseran. Apa dan apa saya yang bisa melihat adalah Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini. Dan khususnya di dalam sekolah itu tadi Pak Sri bilang antara wali kelas, guru mapen, guru BK dan kepala sekolah itu harus berkolaborasi. Saya tambahkan lagi Bapak dan Ibu, kita dalam membina anak kita tidak boleh terlepas dari Tripusat Pendidikan. Yang mana ini Bapak Ibu sebagai Tripusat Pendidikan? Apa yang pertama? Adalah keluarga. Pusat pendidikan yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Manakala anak di keluarga dididik dengan tidak benar, akan terbawa-bawa. Nampak wujudnya di sekolah kita. Oh, anak ini di keluarganya didikannya seperti ini. Mungkin ini sedikit tidak benar. Tugas kita di sekolah membenarkan itu. Jadi Tripusat Pendidikan yang kedua adalah sekolah. Jadi keluarga, sekolah, dan yang ketiga adalah apa? Masyarakat. Itu kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat yang harus ada di luar. Pak Yadi Kadadek Tiaki berkeliaran waktu sekolah. Tolong dikatakan ngaran kue mani. Anak untuk orang kau mapel-pel ona sekolah yang tahu kue pertama. Iya. Saya nanti laku keden di kantin-kantin tempat ngobrolnya anak-anak. Ini sebenarnya yang bekerja di sini mungkin selain kesiswaan mungkin humas, dan kita juga semua kalau melihat itu bisa cerita atau penguaran tapi seperti yang kami lakukan dulu di atas. Ya, karena waktu pelajaran ada bangpat ini piaki, ada bangpat cinta, tapi pendengaran saya ini, belajar kok, meko. Ya, seperti itu. Jadi harus kita memang ada kolaborasi. Tripusat Pendidikan itu penting. Ya, saya kira untuk kesempatan ini seharusnya masih banyak mungkin yang perlu kita bincang-bincangkan. Hanya karena waktu yang sudah membatasi kita, maka saya rasa untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan marilah bersama-sama kita